Pemirsa, proses pemungutan suara tinggal beberapa jam lagi akan dilaksanakan. Benarkah dugaan kecurangan pemilu termasuk money politik sekian masif terjadi? Lalu seperti aparat yang berwenang, apakah sudah mampu menanganinya? Kita akan membahasnya dengan anggota Bawaslu RI, Puadi. Mas Puadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada mantan Kepala PPATK Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia atau TEPI, Jerry Sumampo. Bang Jerry, selamat pagi Bang Jerry. Ya, selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Pak Yunus, Mas Puadi. Ya, terima kasih. Teman-teman sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kita tinggal menghitung jam ini untuk menggunakan hak pilih kita dalam pemilu tanggal 14 Februari. Saya ingin ke Mas Puadi terlebih dulu. Mas Puadi, soal politik uang ini menjadi perhatian tersendiri ya. Bahkan saya mengutip dari AFP ini, media asing, mengangkat headline politik uang membayangi pemilu di Indonesia. Nah, dari Bawaslu sendiri, apa strategi pengawasan Bawaslu untuk mencegah dan meminimalisir praktek politik uang ini? Ya, salah satu isu krusial yang kerap mengemuka di saat penyelenggaraan pemilu adalah menjamurnya praktek politik uang, terutama menjelang hari pemungutan suara, di mana calon atau partai politik peserta pemilu menguntungkan atau imbalan lainnya untuk mempengaruhi pemilih dan memenangkan pemilu. Nah, pengawasan terhadap praktek politik uang ini tentu menjadi concern Bawaslu, terutama di masa tenang. Dan di masa pemungutan suara, baik dengan pendekatan pencegahan yang berbasis pada IKP, ya, Indeks Kerawanan Pemilu, maupun melalui pendekatan penindakan. Nah, untuk kepentingan konsolidasi dan koordinasi pada jajaran Bawaslu dalam mengantisipasi potensi pelanggaran politik uang di masa tenang dan di masa pemungutan suara, pengawas pemilu telah diperintahkan untuk melakukan apel siaga pengawasan dan secara rutin dan terencana melakukan patroli pengawasan praktek politik uang, terutama di daerah-daerah yang rawan adanya praktek politik uang. Bawaslu meyakini hanya dengan cara demikian praktek politik uang dapat diminimalisir. Nah, Bawaslu juga telah menginstruksikan jajaran pengawas untuk melakukan pengawasan yang akan dilakukan pada masa tenang ini, karena masa tenang adalah masa yang rentan terjadi pelanggaran termasuk praktek politik uang. Nah, tadi saya sudah singgung berkaitan tentang patroli pengawasan dengan cara keliling di wilayah kerja masing-masing sebagai upaya pencegahan. Pengawas pemilu juga menyampaikan imbauan kepada peserta pemilu dan atau juga tim pelaksana kampanye untuk tidak melakukan kegiatan kampanye. Demikian. Oke, baik Pak Yunus, yang termasuk politik uang itu apa saja sih sebenarnya dan modusnya? Apakah ada perbedaan? Misalnya kalau dulu yang dianggap politik uang itu adalah dengan cash atau uang tunai, sekarang bisa melalui dompet atau e-wallet atau e-money misalnya. Apa definisi dari politik uang itu sendiri? Memang kalau lihat deliverynya bisa luas ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyinggung RUU pembatasan transaksi uang kartal ya. Kita batasi transaksi sampai 100 juta. Nah, waktu diskusi di PPATK, Pak Bambang Susatyo yang sekarang Ketua DPR, dia bilang begini, kita politisi ini perlu uang paling tidak untuk dua hal. Pertama, waktu kita dicalonkan, ya, mencalonkan diri, ya, perlu uang besar. Dan kedua, pada waktu pencoblosan serangan fajar, kita perlu uang kecil yang banyak katanya. Sehingga kalau undang-undang ini disetujui, kita politisi agak kewalahan katanya, kesulitan. Itulah alasan mereka menolak RUU pembatasan transaksi uang kartal. Padahal maksud kita adalah mencegah sebenarnya. Mencegah. Tidak ada penindakan di sana, akibatnya hanya
batal demi hukum saja, tapi mereka udah ketakutan duluan. Nah, kembali ke soal transaksi yang terjadi baik sebelum ataupun pada waktu menjelang dan pencoblosan, zaman sekarang ya tidak harus tunai ya. Sekarang banyak transaksi yang sifatnya digital ya. Digital misalnya melalui mobile banking, melalui e-money, melalui money remittance, segala macam ya. Tidak harus tunai. Tunai itu konvensional. Memang jejaknya tidak bisa diusut kalau tunai ya. Dia disebut dalam cuci uang namanya anonymous asset type. Tipe aset yang tidak ada nama, tidak ada jejak, tidak ada catatannya. Bawaslu lebih susah menelusuri kalau tunai. Tapi kalau lewat sistem masih ada jejaknya, masih mudah gitu. Masih mudah sehingga kalau pakai tunai memang ya kita harus mengandalkan banyaknya laporan-laporan, banyak whistleblower dari masyarakat. Bagaimana mengedukasi, mensosialisasi mereka mau melaporkan pada Bawaslu, dan Bawaslu termasuk Gakumdu mau melakukan tindak lanjut, menindak, kemudian memberikan feedback secara transparan sehingga ada efek jera buat yang bersangkutan. Jadi kalau dihitung dari sudut delivery transaksional memang lebih luas, dan juga terus terang saja tidak mudah mencari alat bukti pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya agak undercover gini. Jadi agak susah, harus dibantu oleh whistleblower yang banyak, dan yang mencari alat bukti sebenarnya Bawaslu dan Gakumdu, jangan pelapor disuruh. Seperti kata Gibran tadi, buktikan dulu, bukan, orang nggak akan mau melapor kalau disuruh membuktikan laporannya, tidak akan mau orang melapor. Cukuplah informasi, alat bukti, silakan penegak hukum Bawaslu mencari alat bukti itu gitu. Nah, repotnya di Indonesia ini kan money politik pasti kuat karena culture kita seperti itu, dan seorang pemulung sama seorang profesor harganya sama, sehingga mereka cenderung lebih baik membeli yang di bawah saja sebanyak-banyaknya dengan harga yang soal culture itu menarik Pak Yunus, nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Tapi saya ingin ke Bang Jerry terlebih dahulu. Kalau modusnya lebih luas berarti bisa melalui digital, tidak hanya tunai, remittance dan lain-lain. Apakah ini berarti akan lebih banyak praktek politik uang, karena mengingat tadi Pak Yunus mengingat ini semakin susah dilacak, Bang Jerry? Iya, saya kira kalau kita lihat perkembangan dari satu pemilu ke pemilu lainnya, memang ya makin banyak dan variannya juga makin beragam ya, dan makin sulit untuk melakukan pembuktian. Misalnya tadi kalau dia lewat digital ya, atau transfer atau lewat macam-macam yang tadi Pak Yunus bilang, itu mencari alibi untuk itu dikatakan sebagai politik uang, ini kan makin sulit. Jadi apa alasannya kalau ada transfer seperti itu, ini masuk kategori politik uang, gitu ya. Jadi dari sisi faktualnya sekarang di lapangan itu dengan banyak jenis dan metode politik uang bisa dilakukan, itu makin sulit juga untuk melakukan pembuktian. Paling tidak mencari modus bahwa itu politik uang ya. Kan salah satu yang juga sulit dalam penanganan politik uang itu mencari relasi ya. Tadi Pak Yunus bilang mencari fakta itu bahwa apakah ini politik uang atau tidak gitu ya. Jadi memang makin sulit Mas, makin sulit untuk menangani politik uang. Nah, di samping itu begini, saya punya 3 catatan ya. Pertama, kita punya pengalaman, lembaga seperti Bawaslu itu sudah pasti nggak mampu menangani politik uang. Ini bukan kata saya, tapi kita lihat pengalaman-pengalaman pemilu dan pilkada kita sebelumnya, kerangka hukumnya masih sama, sampai sekarang ini ya. Yang kemarin-kemarin banyak juga. Nah, yang kedua, memang kewenangan Bawaslu dalam penanganan politik uang itu terbatas. Ibaratnya ini kan masuk pidana pemilu ya, dan ini Bawaslu hanya punya 1/3 kewenangan, yang lain itu ada di polisi, ada di kejaksaan. Nah, kalau ada isu tentang mobilisasi kepolisian, kemudian penggunaan kejaksaan, ini makin rumit penanganan politik uangnya untuk sampai kepada pemberian sanksi. Nah, yang ketiga, pembuktiannya itu jadi sulit juga. Misalnya tadi Pak Yunus bilang, saksi kunci dari politik uang itu kan adalah orang yang menerima uang. Nah, undang-undang kita itu mengatur orang yang menerima itu bisa dituntut pidana. Ya, dia makin sulit melapor. Jadi melapornya aja udah malas,
apalagi undang-undang memberi kemungkinan dia bisa dipidana. Gitu ya. Jadi ini makin rumit. Lihat aja sebetulnya konstruksi undang-undang kita tentang politik uang itu memang menurut saya nggak memungkinkan politik uang itu terjadi. Nah, makin marak Mas Akbar itu karena begini, kenapa di hari tenang ya? Karena kan peserta pemilu, apalagi caleg, itu sudah punya hitungan. Dia sudah ada pemetaannya. Dia pemetaannya di masa kampanye dia akan dapat angka dia jadi atau tidak. Nah, kalau dia nggak jadi, tidak ada lagi cara lain selain melakukan politik uang untuk menaikkan elektabilitasnya. Jadi politik uang ini di masa tenang itu kan asa terakhir dari para calon untuk mendapatkan suara masyarakat sebelum hari H. Gitu ya. Jadi ini dilakukan. Dia sudah punya peta itu. Dia sudah punya peta yang nggak ada cara lain. Caranya untuk menaikkan suaranya itu adalah melakukan politik uang di masa tenang ini. Makanya sebetulnya masa tenang itu menjadi penting begitu. Karena jadi orang sudah punya krusial, ya? peta perolehan suara ya. Paling tidak berdasarkan hitungan-hitungannya dia akan jadi atau tidak. Dia perlu dapat. Soal timing nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bang Jerry. Kita harus jeda terlebih dahulu dan nanti kita akan konfirmasi juga ke Bawaslu apakah memang benar kendala yang dihadapi seperti itu dan kalau digital apakah memang lebih susah untuk menelusurinya. Nanti kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa dan masih membahas terkait dengan maraknya politik uang, terutama di masa krusial jelang pemungutan suara yang akan berlangsung pada esok hari. Mas Puadi, apakah benar kalau misalnya uang ini ditransfer atau melakukan pemindahan dana melalui digital wallet atau e-money atau apapun itu lebih susah untuk ditelusuri? Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa secara teknis hukum Bawaslu diberi wewenang memang untuk menindak praktek politik uang di tahapan kampanye, masa tenang maupun juga tahapan pemungutan suara. Nah, di masa kampanye Bawaslu hingga saat ini kan telah menangani pelanggaran politik uang sebagaimana dimaksud di ketentuan pasal 523 Undang-Undang 7 2017, kemudian sebanyak ada 4 perkara dan 7 perkara pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di 521. Nah, adanya perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dan ada yang masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Nah, ini tentunya sebagaimana telah disampaikan bahwa diakui untuk mengatasi praktek politik uang ini pada akhirnya memang dibutuhkan satu komitmen dan tindakan dari semua pihak untuk mencegah dan menindak pelaku politik uang dalam pemilu. Nah, terutama yang melakukan ini di masa tenang ini kan banyak informasi serangan pajar dan sebagainya. Nah, tentunya Bawaslu kan melakukan penelusuran. Dalam proses penelusurannya itu kan harus memberikan memang bukti-bukti. Kalau misalkan tadi disinggung oleh Pak Yunus termasuk juga Bang Jerry berkaitan tentang transfer lewat digital, e-money dan sebagainya. Kalau cukup kuat memang buktinya yang dilakukan oleh Bawaslu dugaan pelanggaran pidana tersebut, karena selain penanganannya juga Bawaslu kan juga menghadirkan adanya di sentra penegakan hukum terpadu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan, sehingga di situ dalam proses pemeriksaan bersama kepolisian dan kejaksaan cukup kuat buktinya dalam proses klarifikasi. Faktanya memang banyak kasus-kasus yang cukup kuat buktinya perkara ini juga sampai ke proses di pengadilan. Hanya saja memang yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus Husain memang ini salah satu kendala ya, terutama di proses di penyelidikan. Tetapi kalau sudah masuk kuat di proses penyidikan dengan kepolisian, tentunya ada langkah-langkah
tepat di sentra Gakumdu dalam proses penanganan praktek politik uang tersebut. Oke. Ya, jadi kemudian apa sesuai dengan Bang Jerry tadi katakan bahwa ini tidak bisa, bahkan bukan sulit ya, tapi kata-kata yang digunakan sudah tidak mampu untuk mencegah karena kerangka hukum yang masih sama, kewenangan terbatas dan juga pembuktian saksi yang malah terancam nanti dipidanakan begitu pada saat melapor. Apakah seperti itu kendalanya? Ya, dalam prosesnya ini kan saya sampaikan ini juga harus masuk di dalam pintu pelanggaran ya. Kalau memang ternyata pintu masuknya itu dari informasi awal, maka Bawaslu kan tetap konsisten untuk melakukan penelusuran. Jadi Bawaslu tidak bisa menyimpulkan bahwa ini masuk dalam kategori menyimpulkan bahwa ini sebuah pelanggaran atau tidak. Sehingga dalam proses penelusuran itu cukup kuat buktinya, maka dijadikanlah temuan sehingga proses klarifikasi. Hanya saja memang kalau merujuk ke ketentuan pasal di 523, ini juga regulasi yang mengatur apakah dia sebagai pelaksana, peserta, dan atau juga tim kampanye pemilu yang dengan sengaja misalkan menjanjikan atau memberikan atau materi lainnya. Di sini subjek hukumnya harus bisa dilihat di situ. Hanya saja kalau kecuali memasuki di tahapan pemungutan suara, unsurnya setiap orang. Nah ini barangkali mungkin kalau tadi itu kaitannya dengan proses, tetapi juga kalau merujuk kepada ketentuan undang-undang yang sebagaimana diatur di ketentuan pasal 523 menyangkut subjek hukum ini yang kemudian menjadi persoalan gitu loh. Sehingga langkah-langkahnya adalah tetap ketika masuk di ruang pelanggaran laporan pintu masuknya ini kan bagaimana mungkin tetap ya Bawaslu harus memenuhi ketersyaratan formil dan material, sehingga banyak laporan yang formalnya masuk ketika memasuki ruang materi ini yang menjadi kendala gitu. Sehingga disitulah pintu masuknya ketika kurang memenuhi syarat materi tersebut, sehingga Bawaslu menduga adanya temuan yang informasi awal yang harus ditindaklanjuti lewat pengawasan penelusuran tersebut. Demikian. Saya boleh menambahkan sedikit, Pak Iqbal? Pak Yunus. Menurut saya Bawaslu janganlah bekerja dengan tenaga sendiri ya. Ada sentra Gakumdu, ada MOU dengan PPATK, bisa minta tolong. Bahkan menurut pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, PPATK bisa memberikan informasi baik diminta ataupun tidak, bisa diberikan oleh PPATK. Dan perlu diingatkan lagi untuk whistleblower yang akan melaporkan money politik yang tunai, ada pasal 10 tadi yang melindungi mereka tidak dapat dituntut pidana dan perdata. Dan janganlah hanya melihat undang-undang pemilu saja, tapi ada satu kesatuan, ada sistem yang harus dipakai untuk melindungi whistleblower itu. Itu saran saya, jadi jangan bekerja sendiri, Bapak nggak kuat kalau sendiri itu. Harus dibantu masyarakat dan penegak hukum lainnya. Makasih. Oke, ini relevan ya Pak Yunus ya, karena para capres juga menyerukan agar jika menemukan kecurangan itu harus dipotret atau apapun itu caranya kemudian dilaporkan. Nah artinya sejauh ini memang masyarakat ini masih takut melapor kalau menemukan kecurangan di depan mata. Ya, harusnya tidak perlu takut karena ada proteksi, ada immunity, ada kekebalan di pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu di Undang-Undang TPPU juga ada di pasal 29 ya. Tapi kalau konteksnya TPPU, kalau konteksnya pidana umum pasal 10 Undang-Undang LPSK melindungi mereka, memberikan kekebalan. Ada itu Pak, perlu dipakai ya. Oke, Bang Jerry, apakah seperti itu bagi saksi yang ingin melaporkan? Saya kira begini, saya ini berangkat dari pengalaman-pengalaman real ya. Kerangka hukum kita dari sisi pengaturan norma itu sebetulnya sudah relatif baik ya, termasuk yang whistleblower tadi dikemukakan Pak Yunus. Cuma kan di sana itu ada hal-hal yang atau ada hal-hal yang sebetulnya menjadi sulit dalam penegakannya. Misalnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu di semua daerah tidak ada. Dia hanya ada di tingkat provinsi, di tingkat nasional dan beberapa kabupaten, beberapa provinsi. Di semua kabupaten kota tidak punya.
Gitu. Jadi bagaimana secara teknis melakukan tindak lanjut dari kalau ada orang yang merasa terganggu dengan laporan yang dia berikan. Nah, jadi yang mau saya katakan begini, politik uang ini jangan bicara norma hukum dan kerangkanya, itu sudah cukup baik. Tapi proses penegakan hukum politik uang itu, termasuk dengan lembaga-lembaga yang tadi dikemukakan oleh Pak Yunus, itu kita punya kelemahan dan keterbatasan. Nah, satu hal aja yang paling sederhana, Bawaslu itu kalau menemukan misalnya begini, ada laporan atau ada temuan orang melakukan politik uang, lalu orang ini dipanggil oleh Bawaslu, orangnya nggak mau datang, ya nggak bisa ditindaklanjuti nih, habis 14 hari Pak, gitu loh. Jadi kerangka hukumnya oke, Bawaslu bisa panggil, Bawaslu bisa periksa dan lain-lain, tapi kan ada sisi lain. Kalau orang nggak mau datang, selesai itu perkara. Dan ini yang sekarang terjadi. Kita belum bicara soal bagaimana sentra Gakumdu melakukan penegakan hukumnya ya. Ini soal yang jauh lebih rumit gitu. Karena apa? Karena kepolisian dan kejaksaan itu bukan lembaga penyelenggara pemilu. Gitu ya, makanya kalau tadi Pak Puadi bilang banyak kasus yang ditangani, tapi seberapa banyak kasus yang berefek terhadap atau persentasi kasus yang berefek terhadap peserta pemilu atau pelaku itu nggak banyak Pak. Kan di situ sebetulnya kita melihat efektivitas penegakan hukumnya itu dari situ, seberapa banyak kasus yang berujung kepada sanksi diskualifikasi terhadap peserta pemilu. Karena yang paling berat dari sanksi itu kan adalah diskualifikasi. Dan politik uang itu bisa diskualifikasi. Tapi berapa Mas yang Puadi, didiskualifikasi? Hampir nggak ada. Karena proses penegakan kita konfirmasi hukumnya langsung ya. itu Mas ada Puadi, kerumitan-kerumitan seperti itu. Makanya tadi saya bilang dari sisi kerangka hukum dan penegakan hukum, memang Bawaslu itu tidak mampu melakukan itu. Bukan salahnya Bawaslu, gitu. Tapi memang ini kerangka hukumnya begitu. Nah, apalagi kalau penegakan hukum atau penanganan perkara politik uang oleh Bawaslu masih pakai metode-metode atau pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan. Harus ada kreativitas dan inovasi. Ya, karena kalau dia seperti yang selama ini untuk kita akan Bawaslu untuk mengulang menjawab ya. soal ini cuma 5 tahun sekali gitu ya. Jadi Mas Puadi, silakan, apakah memang seperti itu? Tidak hanya patroli tapi juga seharusnya di penindakan ya. Baik, Mas Puadi silakan. Ya, apa yang disampaikan Bang Jerry tadi berkaitan tentang penegakan hukum, saya tadi sudah singgung salah satunya berkaitan tentang subjek hukum. Apakah dia sebagai pelaksana, peserta, dan tim. Tapi ingat, inilah yang membedakan Undang-Undang 7 2017 dengan Undang-Undang 10 2016 terkait bagaimana penanganan praktek politik uang. Saya mungkin pertegas juga nih Bang Jerry, kalau kita merujuk ke ketentuan pasal 480 ayat 1, maka kita mengenal istilah in absentia, walaupun di situ memang kalau merujuk ke ketentuan pasal 454, memang misalkan siapakah yang melapor, warga negara Indonesia, pemantau, peserta pemilu. Sehingga pada saat proses pemeriksaan 7+7 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan 7 hari, diundanglah pelapor dalam konteks klarifikasi. Pada saat pelapor diundang, kemudian diundanglah sebagai terlapor, lalu terlapor tidak hadir. Tadi disampaikan oleh Bang Jerry, kalau tidak hadir dianggap mungkin expired. Tetapi harus kita ingat juga, kalau kita merujuk ketentuan pasal 480 ayat 1, kita mengenal istilah in absentia. Nah, in absentia inilah yang kemudian menjadi pegangan untuk Bawaslu, cukup kuat buktinya. Tapi gini Mas Puadi, kan in absentia ini hampir nggak pernah dipakai dalam pengalaman selama ini, gitu ya. Jadi di situ juga soalnya kan. Ya, kalau merujuk jurisprudensi yang sudah ada, penanganan kasus di Jawa Tengah itu sudah ada menjadi
jurisprudensi pegangan yang pernah dilakukan, sehingga itu menjadi satu rujukan. Hanya saja yang mau saya pertegas begini, Undang-Undang 7 masih bisa menjadi acuan pegangan yang sebagaimana diatur di 481. Tetapi di Undang-Undang 10 2016 dengan pola 3+2 itu tidak ada upaya-upaya penggeledahan, tidak ada upaya-upaya pemaksaan ketika si terlapor itu tidak hadir, hanya saja seperti Ya itu. itu untuk pilkada ya. Baik. Oke. 2016. Mas Puadi dan Bang Jerry, mohon maaf. Yang berbeda. Durasi kita sudah habis. Diskusi yang semoga bisa mencerahkan ya, dan karena dorongan masyarakat juga supaya sanksi dan juga penindakan ini lebih konkret begitu. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Dan satu lagi supaya masyarakat tidak takut untuk melapor. Tadi juga sudah dikatakan oleh Bang Yunus karena sudah ada yang melindungi. Jadi apabila masyarakat menemukan praktek politik uang, jangan segan untuk melapor. Terima kasih Mas Puadi, Pak Yunus, Bang Jerry sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kita kawal terus perjalanan menuju pemungutan suara pada esok hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.